This call is now being recorded. Oke, lumayan banyak ya. Masya Allah. Mas, buat acara Creative Fashion Talk tadi gimana nih? Mantap. Ada Keren. kesan sendiri nggak? Apa ya, buat bukannya gue mengkerdilkan mahasiswa ya, tapi buat ukuran mahasiswa ini bagus banget. Kayak panitianya, gila lu pada pakai seragam banyak semuanya. Terus tadi gue liat orang di belakang panggung juga siap semua. Ya proper banget sih. Asli lu keren. Apa sih yang beda dari seminar ini atau acara ini dari acara sebelumnya yang udah pernah didatengin? Apa ya, yang diangkat relevan, bener-bener memang topik yang orang-orang pengen tahu. Jadinya ya hidup gitu, jadinya pembahasannya hidup. Kalau misalnya acara ini di tahun depan ada lagi, apa saran sih? Saran gue udah itu dong, digedein. Karena kalau dari apa ya, nggak perlu banyak games yang aneh-aneh juga, emang bener-bener orang cuma pengen tahu poin intinya doang. Jadi
cuma dieskalasi lebih gede aja. Sayang banget kalau acara kayak gini cuma berhenti di satu tempat. Oke, pesan buat audiens yang mungkin belum punya kesempatan buat datang nih. Ya luangin waktu lah biar datang, biar tahu ada acara bagus kayak gini. Oke, baik, testimoni bagus kan ya. Bagus asli. Oke, Beneran bagus. makasih banyak Mas Ari. Thank you man. Oke, halo Mas Danang. Halo, Jadi tadi kan udah nih ngisi di acara Creative Fashion Talk. Gimana rasanya? rasanya ya senang ya, maksudnya bisa berbagi sudut pandang. Apa sih menurut dari Mas Danang sendiri, apa yang bikin beda acara ini dari acara-acara yang lain, seminar yang lain atau yang lain? Terus kayaknya memang persiapannya cukup matang dan lama. Terus supporter kalian juga cukup baik karena bisa nyewa hall hotel. Udah gitu ada beberapa teman yang memang diinapkan di hotel yang bagus, naik pesawat yang ya menyenangkan. Kalau Mas Danang ada kesempatan buat kita undang lagi, mau nggak nih Mas? Mau, tapi saat gua bertanya kenapa gua harus bisa dijawab dengan cepat. Oke. Kalau orang-orang yang belum punya kesempatan ketika untuk datang buat acara ini, ada nggak salam buat mereka atau pesan buat mereka? Semangat, menyerahlah kalau kamu mati. Oke, makasih banyak Mas. Sami-sami. Oke, mantap banget nih videonya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya teman-teman ya. Selamat datang kembali nih bersama kami di Long Distas. Nah, kali ini Long Distas sudah berada di yang ke-6 loh teman-teman, dengan tema Public Speaking bukan hanya milik si ekstrovert. Nah, sebelum membantu acara ini, perkenalkan, saya Adna Herani dari Informatika UNS 2019. Di sini saya sebagai MC akan memandu acara pada malam hari ini. Oke teman-teman, saya akan bacakan nih susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua ada sambutan dari Ketua Pinkfest, yang ketiga ada game, yang keempat ada pemutaran video, yang kelima ada sesi inti yaitu sesi materi, yang kelima ada pengumuman, dan yang terakhir ada penutupan. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke teman-teman, kita lanjut nih ke acara yang kedua, ada sambutan dari Ketua Pinkfest 2020. Wah, kece parah nih teman-teman, langsung aja kepada Mas Kevin untuk memberikan sambutannya. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama aku Kevin. Aku di sini mewakili teman-teman Himaster untuk mengucapkan selamat datang di Long Distas yang ke-6 ini. Nah, jadi kita sudah sampai episode ke-6 nih dari Long Distas. Misalkan kalian ketinggalan episode kelimanya, bisa kalian cek di YouTube-nya Himaster, karena dari LDS ke-5 sampai ke-8 besok bakal kita share terus videonya di YouTube-nya Himaster UNS. Terus, buat teman-teman yang belum tahu, jadi LDS ini ada 8 episode. Nah, dari semuanya itu kita mengusung topik self improvement. Kemudian untuk yang belum tahu, jadi LDS itu adalah salah satu rangkaian dari Pinkfest. Nah, di puncak acaranya Pinkfest nanti ada yang namanya LDR. Itu bakal seru banget, kita bakal ngundang pembicara banyak, dan yang pasti kita bakal ngusung topik creativity constraint. Buat yang penasaran bisa cek di IG-nya Himaster. Terus sambil kita nunggu untuk LDR-nya ini yang ada di tanggal 15 sampai 16 Agustus, kalian bisa nunggu sambil ikutin lomba yang namanya ITV. ITV ini ada 4 bidang yang bisa kalian ikutin. Yang bidang pertama itu adalah competitive programming. Competitive programming itu di bidang teknologi. Kemudian ada 3 bidang lain yang berkaitan dengan kreativitas. Ada video TikTok, ada cover lagu dengan bikin poster. Nah, kalian bisa ikut karena prize pool-nya keren banget, dan yang terpenting adalah kalian bisa belajar, dan yang mungkin yang bakal nyambung sama topik hari ini adalah self improvement itu sendiri.
Jadi gitu aja dari aku. Terima kasih teman-teman. Semoga menikmati acaranya. Thank you. Oke, Mas Kevin, terima kasih banyak atas sambutannya. Wah, kece banget nih. Semoga teman-teman makin tertarik ya sama Pinkfest. Nah, kita lanjut nih teman-teman ke acara selanjutnya, yaitu kita bakal seru-seruan bareng. Kita bakal main game. Ya, seru banget lah pastinya. Langsung aja nih kepada pemandu game kita. Mas Rio, silakan masuk. Halo, Mas Rio, bisa masuk? Halo, tes. Iya, gimana Mas Rio? Apa sudah siap gamenya? Sudah dong. Ini bentar aku Oh, copyin linknya mantap ya. banget. Oke, sebentar. Sedang dalam proses linknya. Nanti linknya aku langsung taruh di kolom chat kok. Oke deh, kita seru-seruan bareng dulu nih sebelum sesi materi. Bener banget dong. Nah, buat ya sebelumnya boleh banget. Ini kan disaranin pakai laptop, jadi boleh dibuka dulu linknya di kahoot.it. Linknya aku kasih di kolom chat ya. Itu boleh diklik. Maksudnya di copy di browser masing-masing. Nah, setelah copy ntar disuruh masukin game pin. Nah, game pinnya itu ada 7 digit. Ada 34003668 ya. Oke. Kalau misalnya ada kendala boleh banget langsung chat di kolom chatnya biar nanti kita bantu bareng-bareng. Oke deh, siap. Ini kita main sampai berapa menit ya, Bang? Enggak lama kok, sekitar 10 sampai 15 menit aja. Soalnya pertanyaannya gampang-gampang. Ini masih loading ya. Oke, udah ada 5 player di sini. Oh iya, ini masuknya cepet-cepetan ya karena slot pesertanya terbatas. Kalau nggak salah kurang lebih 20 orang yang bisa masuk. Dan nickname-nya aku buat random biar ntar kalau yang menang langsung di screenshot aja. Oke, udah 8 orang nih. 19.50 kita mulai ya game quiznya. Atau kalau udah penuh slotnya. Oke, udah 12 orang, sisa 8 slot lagi. Kalau belum penuh nanti slotnya. Kita bakal mulai di 19.50. Skui, skui, skui. Masih ada slot lagi, 8 orang lagi di sini. Ayo teman-teman, buruan nih masuk nih. Seru banget ya kayaknya gamenya. Kalau misalnya ada kendala nanti bilang aja, langsung bilang di kolom chat biar dibantuin. Nggak ngerti itu gimana-gimananya.
Oke, detik-detik menuju. Nah, sudah 19.50. Tampaknya mantap. Kita mulai. Oke, udah 14 orang ya, kita langsung mulai aja. Nah, pertanyaannya apa saja lomba yang diselenggarakan ITV? Langsung aja dijawab. Waktunya sisa 15 detik lagi. Oke, kita bantu itu ya Kak Rio ya, kita bantu jawaban ngasih tahu jawabannya. Soalnya di sini warna merah cover, warna biru tarik tambang, Iya, benar. warna kuning makan kerupuk. Ini programming. Ada dipilih teman. Oke. Jadi nanti boleh. Oh, ada Nanti- dua jawabannya ya, menarik. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Poin pertama masih dipilih Rational Shark, yang kedua Giving Iguana, Speedy Penguin. Nickname-nya aku random sengaja biar kalian pada penasaran. Oke, pertanyaan selanjutnya apa kepanjangan dari LDR? Wah, seharusnya gampang nih pertanyaannya nih. Oke, untuk merah learn develop the result, yang biru lockdown relationship. Yang kuning lomba di rumah, yang hijau long distance relationship. Langsung aja dijawab ya. Wow. Oh, keren. 7 jawab benar, tetapi ada yang sedikit tertipu rupanya. Di sini kita lihat. Bisa kita lihat di sini, Bung. Oke, langsung next. Perolehan poin tetap dipegang oleh Rational Shark. Di sini diikuti oleh Giving Iguana dan Speedy Penguin. Oke, kita lanjut. Case ketiga, menuju akademisi dan organisator yang sinergi. Siapakah orang yang membawakan tema tersebut? Aduh, ini kalau tadi di Distas 2 nih. Yang untuk merah Elok Paiko, biru Sofan Mujahid, kuning Rafifah Bunga Jasinta, dan hijau Putra Akbar Wahyu Hidayat. Langsung saja kita jawab, Bung. Di sini siapakah? Wah, ini udah ada clue-nya ya. Bener banget. Jadi makin gampang gitu ya kan. Ini teman-teman yang sering update postingan-postingan Pinkfest pasti udah tahu nih. Wah, ada beberapa yang tertipu rupanya. Beberapa tertipu ternyata. Langsung next aja Kak Rio, kita langsung lihat tetap Rational Shark sepertinya. Tetap dipilih, dipegang oleh Rational Shark, diikuti Giving Iguana dan Speedy Penguin. Kita bacakan. Langsung ke kuis selanjutnya. Langsung. LDS itu apa sih? Asik. Oke, yang pertama merah ruang diskusi, biru talk show, kuning kelas online, hijau gak tahu Kak. Dan jawabannya apa? Silakan dijawab teman-teman. Ya. Ini bisa milih lebih dari satu ya? Empat-empatnya dipilih juga nggak apa-apa. Oh gitu ya. Jadi ini pertanyaannya agak menarik ini. Tidak hanya satu jawaban tapi berapa jawaban. Bener banget. Biar kita bisa. Iya. Oh. Ternyata satu. Ternyata jawabannya ada itu ya. Oke, langsung kita next. Perolehan poin, Rational Shark sepertinya tidak ada yang ngalahin ya, belum ada yang mengejar ini Rational Shark. Oh, posisi ketiga di balap oleh Swift. Siapa ini Rational? Oke, langsung lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya multi select juga. Oh, ini kali 2. Tempat. Oke, kita lihat di sini yang lengkap ada di merah Instagram Pinkfest, biru Twitter Pinkfest, kuning Facebook Pinkfest, dan hijau website Pinkfest. Langsung saja teman-teman dijawab dan waktunya habis. Iya. Oh, ternyata semua jawaban benar. Benar, seperti poin bonus ya. Sangat
Poin bonus sekali nih ya. Siapa yang menduduki posisi pertama? Langsung usul rasional Wah. susul Arsenal Shark langsung turun melayang jauh ya. langsung. Oke, giving Buana. Langsung dilanjutkan Karyo. Gula yang bukan gula. Gula yang bukan gula, apakah itu? Merah, gula Jawa. Biru, biang gula. Kuning, gula batu. Dan hijau, gula aren. Gula aren. Gitu ya bacanya ya, Karyo ya. Bener banget, cara bacanya harus agak bule. Pada ketitik ternyata ya ampun. Sedih sekali. Cuma Sepertinya ternyata ini pertanyaan Kenapa? apa ini ya? ini, aduh kita skip aja lah pertanyaannya. Langsung lanjut aja. Kita lanjut aja, sepertinya memang Giving Iguana masih berada di posisi teratas dan kita ke multi select lagi ya, pertanyaan ke-7 sekarang. Apa kepanjangan dari LDS? Untuk merah, long distance, biru, long distance relationship, kuning, long distance class, dan hijau, learn, develop the result. Langsung saja dijawab. Oke. Di sini masih ada 9 detik, 8 detik, 7. 5, 4, Terus. 2, 1. Oke, teman-teman sambil menunggu juga, teman-teman yang ada di ruang Google Meet ini, silakan bisa mengajak teman-teman yang lain untuk gabung karena materinya ini daging banget teman-teman. Ya, Bener materi pada hari banget. ini asik banget. Beda dari yang lain. Kita akan membedah banyak hal nanti ya. Oke, Giving Iguana masih menduduki posisi pertama. Wow, Giving Oke, Iguana lanjut langsung Kak trik Rio. 6 benar ya. Kita next Langsung aja. lanjut lagi. Oke. Siapa pembicara LDS pertama? Merah, Rafifa Bunga Jasinta. Biru, Narendra Rangga Reswara. Kuning, Sofan Mujahid. Hijau, Elo Paiko. Ya, oke, teman-teman. Kita tunggu siapa yang dapatkan jawaban benar nih. Sambil menunggu teman-teman bisa di-share ya. Link-linknya yang sudah dibagikan di dalam grup Long Distas 1 sampai Long Distas 6. Silakan dibagikan linknya. Wah, ternyata banyak yang tahu Long Distas ya Karyo ya. Luar biasa. Bener Di banget. antara banyak orang ini ternyata banyak yang tahu Long Distas. Oke. Kenapa kucing tidak dipenjara saat maling? Nah, bisa disebutkan Kak Rio jawabannya? Yang merah itu karena kucing, yang biru karena nggak ketangkep, yang kuning karena hewan, dan yang hijau karena kucing nggak wrong. Gimana bacanya? Nggak wrong. Yoi. Kucing nggak wrong. Ini pertanyaan apa ini Karyo? Tolonglah. Aduh, aku juga nggak tahu. Ini susah aku juga banget. nemu ya. Tidak Ini sengaja. anak sekolah ya, anak sekolah Melintas SMA. gitu kan, Ujian di aja otak. kagak bisa jawab. Oke, scoreboard kita Nggak baca bisa dulu. jawab anak SMA. Langsung Pertama. kita lanjut aja Karyo. Oke. Kenapa nyamuk bunyinya ngung? Yang merah kalau minumnya bensin, yang biru karena minumnya darah, yang kuning ngeng, yang hijau nanti bunyinya. Mungkin ini pertanyaan random banget ya sebenarnya. Kenapa nyamuk bunyinya ngung? Karena minumnya darah. Kalau minumnya bensin nanti bunyinya ngeng gitu. Sangat tidak jelas sepertinya, kita next aja Kak. Oke. Kita next aja udah. Kita next aja. Parah sih, parah. Yoi. True or false? Ya, pertanyaan apakah kreativitas ikan itu berbuah dibawakan oleh Putra Akbar Wahyu Hidayat? Jawabannya biru true dan merah false. Langsung aja dijawab. Dan kita langsung aja dijawab karena jawabannya cuma 2. Iya benar. Pasti ada benar Jawabannya salah satu. satu.
Oke, bisa hitung kancing dulu teman-teman untuk meramal jawaban ini. Wih, bener Ada yang semua. salah, Bu. Bener semua. Keren Di banget sini ya. ada Ini berarti pada ngikutin nih alumni berarti dari awal. Bener banget Kak Rio, luar biasa. Banget. Bener banget ya. Dan kita bisa langsung aja Kak Rio, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kuis lagi, di sini ada kuis, poinnya dikali 2. Hati-hati yang poinnya kali 2 ini teman-teman krusial banget. Pastikan jawaban kalian benar. Apa puncak acara dari LDS? Gimana tuh jawabannya Kak Rio? Yang merah itu ITV, yang biru ada sayembara, yang kuning ada Pinkfest, dan yang hijau ada makan-makan. Oke, langsung aja dijawab, nggak usah malu-malu. Kalau aku sih mending makan-makan Kak Rio. Wih, Makan-makan. terus udah jawab semua ya. Wow, keren Hanya saya sekali. sepertinya yang mendukung makan ini ya. Oke, langsung Kak Rio, kita ke pertanyaan yang terakhir saja. Kita lihat, Oke, pertanyaan Giving terakhir. mana masih bisa mempertahankan posisinya. Pinkfest, oke. Pinkfest 2020 dilaksanakan secara offline. Betul atau salah? Biru untuk betul dan merah untuk salah. Langsung aja dijawab, nggak usah malu-malu ya. Iya, ternyata 9 orang menjawab salah dan 2 orang benar, sepertinya ini ketinggalan informasinya. Oke. Nah, oke, kita lihat podiumnya sekarang. Yang ketiga ada Rational Shark. Yang kedua disusul oleh Swift Leopard, dan yang pertama adalah Giving Iguana. Ini langsung aja ya, yang nickname Giving Iguana ini bisa menghubungi. Langsung hubungin Kak Rio. Bener banget. Langsung Mari kasih hadiah sama Kak Rio. Iya nggak, Kak? Oke. Iya dong, dikasih lah. Bener banget. Oke. Itu aja gamenya pada LDS kali ini. Saya kembalikan ke MC ya. Terima kasih. Oke. Halo. Cek. Halo. Sepertinya MC mengalami kendala ya, teman-teman. Kita tunggu sebentar, mohon maaf ada kesalahan teknis. Ya, kita tunggu sebentar, mohon maaf ya. Sekali lagi teman-teman, mungkin dari pihak MC ada kesalahan teknis. Dan sepertinya sekarang sedang keluar. Kita tunggu sebentar aja ya teman-teman ya. Sebentar lagi acara akan segera dimulai juga. Oke ya teman-teman yang baru masuk, mungkin saya akan sedikit jelaskan apa itu long distance ya teman-teman ya. Jadi long distance itu adalah kependekan dari long distance class. Nah di sini kami dari panitia Pinkfest ingin membuat sebuah inisiasi perubahan ya. Kita sama-sama paham dengan kondisi saat ini, yang mana kondisi saat ini itu sangat-sangat gimana ya, orang-orang itu memandangnya mencekam gitu ya. Nah, kita ingin buat inovasi untuk memberikan kelas ke teman-teman gitu, supaya teman-teman itu tetap semangat walaupun keadaannya sekarang work from home, terus belajar dari rumah dan sebagainya gitu ya teman-teman. Oke, karena MC sudah kembali. Halo MC, apakah bisa dilanjutkan acaranya? Iya, halo, maaf tadi koneksinya terputus. Oke, iya, tidak mengapa. Silakan dilanjutkan. Ya, gimana? Maafkan ada kesalahan teknis ya. Silakan langsung Ya, tadi Mas. setelah. Oke, langsung dilanjutkan. Oke, lanjut aja nih teman-teman ke acara selanjutnya, yaitu sesi materi ya teman-teman ya. Sebelum ke sesi materi,
saya akan mengumumkan sesuatu nih teman-teman. Pada long distance 6 kali ini akan mendapatkan sertifikat. Nah, tapi ada syaratnya teman-teman. Syaratnya yaitu kalian harus mengisi presensi pada link yang tertera di kolom chat ya teman-teman. Dan kalian juga harus screenshot foto bersama pembicara ketika nanti sesi materi. Jangan lupa ya teman-teman untuk isi presensi terlebih dahulu pada link yang tertera di kolom chat. Oke teman-teman, langsung kita ke sesi materi nih. Nah, saya perkenalkan dulu moderator kita yang super kece ini, yaitu dia Mas Muhammad Nibrasudin. Kece banget nih moderator kita. Beliau adalah mahasiswa informatika UNS 2018. Beliau juga pernah menjadi MC pada acara Pinkfest 2019. Wah, kece banget nih moderatornya. Langsung aja lah kita sambut kepada Mas Muhammad Nibrasudin. Silahkan masuk. Halo everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih atas kesempatannya Mbak MC. Oke, akan saya kendalikan sepenuhnya sampai 55 menit ke depan ya. Kurang lebih seperti itu. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Mungkin kita mengingat lagi nih ke temanya ya. Tema pada hari ini, malam hari ini adalah public speaking bukan hanya milik si ekstrovert. Wah, menarik banget. Berarti rata-rata dari teman-teman yang ikut ini kira-kira adalah teman-teman yang merasa dirinya introvert. Ya nggak sih? Coba angkat tangan, katakan saya di kolom chat buat teman-teman yang merasa dirinya introvert. Bilang saya introvert. Nah, coba, aku ingin tahu berapa audiens yang merasa dirinya introvert. Ayo silakan di kolom chat teman-teman, kita sama-sama aktif ya. Di sini pembicara nanti akan aktif, moderator akan aktif, dari panitia pun sudah aktif. Teman-teman silakan dari audiens, ayo kita sama-sama aktif di sini ya. Ketika teman-teman aktif, pembicaranya aktif, panitia aktif, itu nanti akan menciptakan sinergi energi yang luar biasa teman-teman. Sehingga teman-teman nanti di sini benar-benar akan mendapatkan ilmunya. Dan bisa teman-teman terapkan. Wah, luar biasa. Udah banyak ya di sini kita lihat ada Zulfa, ada Farhan, ada Lutfiana, Hani, Nuhalina, Nabila, Rizka, Ilham Rianto. Wah, ini pembicaranya langsung bilang kalau dia introvert. Oke, ada Kalia Azalia, Adik Audi, Nuhalin Atia, kembali lagi ada. Dan ada Dinda Khairani. Oh iya teman-teman, jadi teman-teman, mulai dari MC, kemudian yang mimpin game tadi, moderator, kemudian pembicara, itu disetting semuanya adalah introvert ya. Jadi kami di sini introvert tentunya punya alasan ya, sudah melakukan beberapa tes dan memang hasil tesnya adalah terbukti introvert. Nah, nanti kita akan ulik-ulik nih dengan pembicara, kita akan diskusi dengan pembicara sebenarnya introvert itu seperti apa dan kenapa menjadi masalah di publik ini ya. Masalah yang terjadi di masyarakat adalah seorang introvert itu nggak bisa berpublic speaking. Langsung aja kita panggil nih narasumber kece-nya yang udah ngaktifin kamera dari tadi ya, udah open cam dari tadi, luar biasa. Kita sambut. Tapi sebelum disambut, tentunya saya ingin mengenalkan dulu ke teman-teman ya, pembicara kita. Oke? Nggak seru dong kalau teman-teman langsung kita panggil aja. Oke Mas, sabar dulu ya Mas ya, kita kenalkan dulu ya. Oke, teman-teman bisa lihat di layar teman masing-masing. Oke, silakan ditengok ya, teman-teman sudah masuk ya. Kalau sudah masuk, saya perlihatkan. Oke, kita berkenalan dulu dengan Mas Ilham Rianto ini ya. Oke. Nah, oke, namanya adalah Ilham Rianto, beliau adalah seorang videographer ya. Jadi beliau sekarang menempuh pendidikan ilmu komunikasi di UPN Veteran Jatim, tepatnya di Surabaya. Nah, kemudian di sini beliau juga seorang videographer ya. Jadi skill utamanya beliau itu ada di videografi dan fotografi. Kalian nanti bisa cek di Instagramnya teman-teman ya. Itu keren-keren banget hasil videonya. Keren-keren banget karya-karya beliau, dan ada juga skill-skill tambahan lainnya, public speaking, content creator, kemudian beliau bisa mengaplikasikan Premiere Pro, Photoshop, Illustrator,
Beliau ini juga script writing, ya, suka bikin film, teman-teman. Kemudian set social network analysis. Dan juga pernah punya pengalaman sebagai kreatif director dari Gawe Studio. Dan ini adalah studio yang sedang beliau buat sekarang, beliau bangun sekarang sebuah studio yang bernama Dadi Gawe di Surabaya. Jadi kalau teman-teman butuh nih ya, butuh video yang keren, Atau semuanya kepotong atau aku yang kepotong ya? Kayaknya masnya lagi hilang koneksi nggak sih? Iya mas, ini berasnya baru nge-lag kayaknya. Mungkin bisa di ini dari MC-nya bisa sambil ngobrol-ngobrol dulu menunggu Mas Nibras. Oh iya, maaf ya teman-teman ya. Mungkin moderator kita kehilangan koneksi. halo cek, Oke, udah masuk ya? udah muncul. Siap, Mas. Mohon maaf teman-teman ya, ini tadi langsung kehilangan koneksi. Oke, kita lanjut aja. Waduh, kayaknya hari ini hari yang luar biasa ya. Kita banyak cobaan teman-teman ya. Semoga dengan ujian ini menambah keimanan kita. Asik, gitu gak sih? Oke, daripada berlama-lama, jangan lupa follow Ilham Rianto 7 di Instagram. Langsung saja kita panggilkan pembicara kece kita pada malam hari ini, Mas Ilham Rianto. Halo semuanya. Assalamualaikum. Halo Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya udah nggak sabar nih ngobrol-ngobrol sama Mas Ilham. Siap-siap. Oke Mas, gimana nih kabarnya Mas? Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah baik banget. Surabaya. Iya, dengar Surabaya panas. Alhamdulillah ya. Oke, siap. Mas, dengar-dengar lagi skripsi ya Mas? Tinggal ujian, jadi udah selesai Mas? Tinggal tunggu jadwal aja sih. Iya, tinggal nunggu Amin. Oke Mas. Semoga lancar ujiannya, segera lulus dan segera berkarya lebih banyak Mas. Amin. Terima kasih. Amin. Oke, gitu ya Mas ya. Oke, teman-teman bisa langsung dipin aja Mas Ilham Riantonya ya. Oke, kita fokus ke Mas Ilham nih ya. Kita mulai boleh ya Mas ya? Oke. Jadi Mas, kita kan ini temanya public speaking bukan hanya milik ekstrovert. Nah, Mas, menurut Mas sendiri, Mas itu introvert apa ekstrovert sih, dan bagaimana sebenarnya karakteristik dari introvert itu sendiri menurut pandangan Mas Ilham? Kalau dari aku sendiri ya, kalau misalkan teman-teman tahu tentang psikotes 16 kepribadian, itu saya termasuk lebih condong ke ekstrovert. Saya kepribadiannya INFP, jadi kalau ikut tes itu ada nanti ditunjukin kalian lebih condong ekstrovert atau introvert. Tapi pasti dari setiap individu itu ada sisi ekstrovert dan introvertnya. Cuma memang belakangan ini saya lebih merasa menjadi seorang introvert. Saya lebih suka menyendiri kalau misalkan bareng teman-teman diem dan hal-hal yang apa ya, yang biasanya kalian pikir adalah seorang extrovert, tapi bagi saya, menurut saya adalah seorang introvert saat ini, karena ya itu tadi, saya lebih banyak menyendiri, dan mungkin banyak orang yang salah tafsir dengan extrovert introvert, karena
Kalau misalkan kita lihat ya, kita lihat penemuan tentang ekstrovert dan introvert ini pada awal tahun 2000, awal tahun 1900-an, di mana introvert dan ekstrovert itu sebenarnya nggak ada yang murni orang itu murni introvert, nggak ada orang yang murni ekstrovert, tapi setiap orang pasti punya dua sisi dari itu. Gitu. Oh gitu ya Mas ya. Nah kalau karena ini menarik sih. Jadi nggak semua orang ternyata dia introvert, nggak semua orang dia ekstrovert. Pasti ada di salah satu sisinya itu yang lebih kuat. Nah kalau menurut Mas tentang ambivert itu gimana Mas? Nah, ambivert itu sebenarnya kalau istilah ambivert itu hanya istilah yang digunakan bagi mereka yang kadang pun mereka introvert, kadang extrovert. Padahal sebenarnya ambivert, semua orang ambivert. Semua orang pasti pernah berada di sisi introvert dan pernah berada di sisi extrovert. Kita ambil contohnya nih, kayak misalkan saya di sini berbicara kepada teman-teman. Nah, di sini saya berbicara sebagai extrovert. Tapi kalau misalkan saya kumpul di warung sama teman-teman rame-rame atau dalam kerumunan, saya menjadi seorang introvert. Nah, kan kalau misalkan saya mengaku sebagai ambivert, saya bisa karena saya kadang menjadi seorang introvert, kadang menjadi seorang extrovert. Padahal enggak, sebenarnya kita semua ini pernah bisa menjadi sisi di mana kita introvert, kadang extrovert. Misalkan kalau apa ya? Contoh umum aja lah, kayak misalkan saat kita kumpul seorang introvert, dia itu kumpul sama teman-temannya. Pasti kan dia nggak diam sendiri, pasti sama lingkungan temannya, dia pasti bercengkrama. Nah, saat mereka bercengkrama itu saat mereka menjadi walaupun jarang. Oke, gitu ya Mas. Ini tadi yang bagian terakhir agak putus-putus Mas. Ini mungkin koneksi saya atau bagaimana ya? Gimana teman-teman? Oke, tadi yang terakhir agak sedikit skip gitu, jadi suaranya hilang. Bagian mana? Yang bagian akhir tadi Mas. Saya juga tadi tiba-tiba putus-putus dan hilang gitu. Oke, tadi akhir-akhir bilang apa ya? Ya, mungkin saya simpulkan aja yang barusan saya sampaikan. Bahwa kembali lagi kalau misalkan ada orang yang ngaku ambivert, sebenarnya setiap orang itu ambivert. Setiap orang pasti pernah jadi introvert, setiap orang pernah jadi extrovert. Kalau misalkan tadi yang contoh yang saya ambil adalah misalkan kita ini adalah seorang introvert. Saat kita di kelas kita nggak berani maju public speaking ke depan, kita nggak berani untuk mengutarakan pendapat kita. Tapi saat kita kumpul sama teman-teman, kita bisa ngomong, kita bisa ngomong banyak. Nah, saat kita bisa ngomong banyak itu saat kita menjadi seorang ekstrovert. Tapi kita menjadi introvert saat kita berada di kelas. Nah, jadi sesungguhnya setiap orang pasti jadi ambivert sih. Seperti itu. Lagi ya, Mas? Oke. Nah ini berarti ini membuka pikiran kita nih semuanya Mas. Jadi dari apa yang disampaikan Mas Ilham tadi membuka pikiran kita Mas. Iya. Mungkin beberapa orang berpikir dia introvert, aku ekstrovert, mengklaim dirinya satu sama lain seperti itu ya. Tapi ternyata pada dasarnya semua orang itu ya pernah merasakan introvert dan ekstrovert gitu. Jadi nggak ada ceritanya introvert itu bawaan lahir ya Mas ya? Nggak ada. Setiap orang pasti introvert, extrovert. Cuma lebih cenderungnya kemana. Halo? Ramai ya di sana. Halo? Halo, cek. Jadi suara lain selain suara saya.
Iya, kepotong. Saya ngomong sendiri nih. Oke, maaf ya Mas. Kayaknya koneksinya Mas Nibras terputus lagi, Mas. Iya, nggak apa-apa. Ada gangguan koneksi sepertinya. Mohon ditunggu sebentar ya, Mas. Monggo, nggak apa-apa. Mungkin kalau teman-teman ada yang kepo, Pak, sembari nunggu Nibras bisa nanya apa, terserah. Gitu. Biar saya nggak nganggur juga. Oke, kepada audiens, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, mungkin boleh mengajukan pertanyaan di kolom chat ya, teman-teman. Halo. Oke, nyambung lagi. Oke. Halo, Mas. Halo, maafin teman-teman, ini wah kacau. Ini nggak biasa terjadi gitu. Oke, maaf ya, maaf teman-teman. Oke Mas, mungkin kita masuk ke public speaking-nya nih. Sebenarnya untuk public speaking ya Mas ya, ini kan banyak orang yang takut dengan public speaking nih Mas, karena berbicara di depan banyak orang itu bisa memberikan getaran tersendiri buat kita gitu. Iya. Nah, sebenarnya public speaking apakah bakat atau itu sebuah skill yang bisa dilatih gitu? Public speaking itu sebuah skill yang bisa dilatih, dan juga saya rasa ada juga yang memang bakat dari sananya. Tapi lebih banyak ke skill. Kalau misalkan bakat itu mungkin lebih ke radio announcer dan sebagainya, karena kan saya ilmu komunikasi, jadi memang dari teman-teman saya ada yang memang udah. Tapi untuk skill komunikasi ini adalah skill yang sekolah itu bisa dan harusnya Nah, itu kenapa tuh Mas? Apakah di sana sedang hujan Mas? di studio nggak rame terus di studio. Oke. Wah, di sini kita padahal ini, waduh, memang daring itu ada plus minusnya ya. Kita bisa bertemu dari jarak jauh, tapi ternyata koneksinya malah sering-sering terganggu seperti ini. Jadi harap dimaklumi ya teman-teman ya. Tadi sudah disampaikan bahwasanya public speaking itu skill yang bisa diasah dan kita perlu banyak latihan gitu ya Mas ya? Iya, benar sekali. Nah, oke Mas. Kemudian nih, untuk seorang introvert, gimana caranya memulai dirinya? Kan tadi dikatakan kalau ada yang introvertnya dominan atau ekstrovertnya dominan, dan kita pernah ada di salah satunya. Gimana sih buat orang yang dominan introvert ini untuk memulai skill public speaking? Itu dari apa dulu? Oke. Mungkin saya sedikit cerita dikit ya, kenapa saya bisa masuk introvert. Mungkin kalau teman-teman perkuliahan saya, tahu saya di perkuliahan, saya sering jadi introvert, pendiam. Saat nongkrong di warung, saya juga sering jadi pendiam. Makanya teman-teman saya tahu bahwa saya adalah orang pendiam rata-rata. Tapi kalau misalkan ada sebuah topik yang saya kuasai, yang bisa yang saya memiliki informasi terhadap topik tersebut, nah itu saya bakalan speak up dan saya akan ikut berbicara dalam forum dan ikut berdiskusi. Jadi saya dulu pertama kali belajar public speaking itu saat SMP, karena pas SMP itu saya ikut teater dan teman-teman teater saya tahu semua bahwa saya itu tidak bisa berbicara, bahwa artikulasi bagaimana saya bicara itu kacau banget. Jadi saya selalu memainkan peran yang sangat sedikit karena sudah jelas saya tidak bisa main peran yang banyak karena kemampuan public speaking saya yang sangat buruk saat itu. Tapi kenapa kok saya sekarang hampir setiap minggu bikin sebuah konten baru yang mengutarakan opini atau bisa dibilang sebagai bentuk public speaking? Karena itu adalah merupakan latihan yang sangat panjang. Jadi bagi teman-teman yang merasa mereka adalah introvert, sebenarnya ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi introvert kalian.
Jadi kalau misalkan teman-teman punya hobi, terkait sesuatu, kalian pasti kan perlu, nggak mungkin belajar hobi itu secara otodidak, secara mandiri sampai profesional. Pasti kan butuh bantuan dari mereka yang sudah lebih profesional terlebih dahulu. Jadi mungkin dimulai dengan menambah wawasan terkait apa yang ingin kalian utarakan. Jadi untuk sebagai orang introvert kan, kenapa sih kok dia itu takut untuk berbicara di depan? Karena menurut saya adalah ketakutan bahwa opini orang lain terhadap apa yang akan kita sampaikan itu nanti salah, atau bagaimana, atau mereka akan menilai kita sebagai pribadi yang buruk dengan bagaimana cara kita berbicara. Jadi menurutku kita harus melawan rasa takut itu dengan yang pertama menambah wawasan terlebih dahulu. Jadi saat kita berbicara di depan, kita sudah punya ilmu yang bisa kita sampaikan kembali kepada seorang yang mengkritik kita atau menyampaikan opininya mereka terhadap kita yang berada di depan. Tapi sebelum untuk memulai bisa berada di depan dengan yang pertama kali belajar menambah wawasan sangat yang begitu banyak, yang penting menurut saya, yang paling penting adalah latihan. Kalau misalkan saya itu menceritakan kembali saat saya menjadi seorang finalis di lomba di Jakarta, lomba View Pitching Forum itu. Nah, di lomba itu saya bisa mengatakan bahwa saya adalah orang yang memiliki presentasi terbaik, atau pitch saya adalah yang terbaik. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Karena komentar dari para juri yang tidak ada kritikan untuk saya sama sekali, sedangkan peserta lainnya ada banyak kritikan. Nah, kenapa saya bisa mencapai kepada titik itu? Karena setiap hari selama seminggu itu saya latihan saat mau mandi. Hampir 10 kali saat saya mau mandi itu, saya latihan 10 kali untuk berbicara di depan. Jadi sebenarnya bagaimana cara yang paling baik untuk bisa berbicara di depan dengan baik, ya dengan rajin latihan. Karena dengan rajinnya latihan itu, kalian bisa mengalahkan mereka yang sudah berpengalaman tapi jarang latihan. Itu sudah pasti. Oke, jadi gitu ya kuncinya, Mas. Ada dua yang saya tangkap di sini. Yang pertama adalah menambah wawasan, yang kedua adalah latihan, repetisi, perulangan, gitu ya, Mas ya. Nah, ini oke. Jadi ini menarik ya, teman-teman. Wawasan itu sangat-sangat dibutuhkan di sini. Dibutuhkan. Itu untuk meningkatkan mental kita ya, meningkatkan mental kita, bener nggak sih, Mas? Iya, benar. Ya, meningkatkan mental kita dan latihan itu. Nah, gimana tadi disinggung juga kita takut public speaking mungkin karena takut komentar orang lain, penilaian buruk terhadap diri kita. Nah, cara kita supaya bisa bodoh amat di depan orang banyak itu gimana, Mas? Kalau dari saya sendiri, bagaimana saya caranya untuk mengatasi hal itu, sebenarnya kunci yang pasti untuk mengatasi ketakutan terhadap opini lain. Atau misalkan ya, ini pernah saya terapkan secara langsung, saat ada orang yang ingin mengkritik kita nanya kembali, apa sih salahnya dari saya? Jadi menambah wawasan kita, apa kurangnya saya saat penyampaian saya itu bisa jadi harus ada keinginan dari individunya itu sendiri. Mau nggak kamu belajar untuk menjadi seorang public speaker yang baik? Kalau kamu ingin belajar menjadi seorang public speaker yang baik, kamu pasti mau untuk menerima kritikan dan pasti mau untuk berubah menjadi bagaimana. Jadi pada intinya sih kalian harus ramah terhadap ilmu. Jadi hanya lebih orang yang lebih muda, bahkan dari teman-teman dari Libras pun, saya pun suka belajar dari siapapun, karena belajar itu menurut saya bisa jadi ya menurut saya kalian harus mau dari diri kalian sendiri, harus mau belajar, dan kalau memang kalian mau belajar, kalian berarti harus mau menerima kritikan. Wah, keren banget.
Jadi justru ketika dikritik orang kita nggak tambah keras ya, kita tambah melunak dan kita mendengarkan apa yang dia katakan, mungkin justru dia memberi saran yang baik ke kita. Kayak gitu. Wah, luar biasa. Ini menarik teman-teman. Nah, mungkin kalau dari Mas sendiri ada nggak sih syarat yang harus dipenuhi seorang public speaking? Persiapan apa yang dibutuhkan oleh seorang public speaking gitu? Ketika dia ingin show up atau ingin mengkritik sesuatu, apa sih yang sebenarnya harus disiapkan? Apakah baju yang keren atau apa gitu? Yang pasti untuk penampilan itu udah harus pasti. Jadi sebelum kalian persiapan untuk melakukan public speaking, bercerminlah. Sekarang ada banyak banget konten di TikTok, di YouTube, ada banyak konten bagaimana cara kita berpakaian yang baik. Fashion style itu sangat penting karena first impression kalian terhadap penonton itu sangat penting. Seperti saat kalian akan berbicara di depan, pasti orang akan melihat dari fisiknya terlebih dahulu. Mereka nggak akan melihat apa yang kalian bicarakan terlebih dahulu, karena pasti sosoknya dulu. Apakah mereka sudah berperan yang baik? Tidak. Ya. Setelah udah menyiapkan bagaimana cara kalian berpenampilan dengan baik, yang pasti yang tadi yang sudah saya sampaikan, kalian juga harus sudah siap dengan materi yang ingin kalian bawakan. Jadi kalau misalkan misalkan sebagai mahasiswa tingkat akhir yang ingin sidang skripsi, yang pasti saya pelajari dulu semua teorinya yang telah saya gunakan, apa saja yang saya pakai dalam melakukan penelitian ini, itu pasti saya pelajari sedetail-detailnya, biar nanti saat saya berbicara di depan, saya bisa menjawab semua pertanyaan dari orang yang ingin bertanya itu. Beli itu sih, Nibras. Mantap sekali, luar biasa. Jadi kalian kalau mau ikut Longdistas itu guys, mandi dulu guys. Harus mandi dulu guys. Saya tadi udah mandi Mas. Oke, mantap sekali, luar biasa. Gini Mas, kira-kira apa yang akan terjadi ketika kita nggak punya skill public speaking ini, Mas? Itu orang yang tidak memiliki kemampuan untuk public speaking, menurut saya kemampuan dia untuk bertahan itu lebih kecil daripada mereka yang memiliki kemampuan untuk public speaking. Ya, jadi kita ambil contoh aja lah, misalkan di transportasi umum, misalkan di kereta. Misalkan ada seorang yang tiba-tiba itu halo. Oke. Sorry Mas, aku tadi koneksinya kayaknya kurang baik. Jadi tadi gimana mencontohkan di kereta ada salah seorang dari situ udah hilang Mas. Coba diulangi dikit Mas. Ya. Maaf ya. Oke, jadi koneksi. Tadi contoh gamblang yang saya ambil, contoh simpel yang saya ambil yaitu kalau misalkan ada seseorang yang berada di transportasi umum, contohnya seperti kereta, kalau kalian nah itu dari internetnya, kalian akan kita berdiri, jadi kita ingin menjadi orang yang tidak Oke, jadi teman-teman tak simpulkan dikit, aku juga mendengarnya tadi agak sedikit kresek-kresek gitu Mas.
Jadi intinya ketika kita punya skill public speaking, kita bisa menjadi predator yang kuat gitu ya Mas ya. Bisa bertahan, survive lebih lama dibandingkan orang-orang yang lain. Artinya Benar sekali. peluang-peluang pekerjaan, peluang-peluang proyekan itu nanti akan lebih memihak kepada orang yang punya skill public speaking. Gitu ya berarti Mas ya. Benar. Ya, seorang yang punya Nah. public speaking, kemungkinan untuk dapat kerjanya juga lebih banyak itu udah pasti. Wah, siap. Oke Mas, Mas ini seorang introvert. Kenapa sih Mas nggak diem aja gitu, terus dan nggak ngapa-ngapain selayaknya orang-orang introvert? Kebanyakan ya, aku bilang kebanyakan, nggak semua orang introvert kayak gitu, tapi kebanyakan kalau saya tanya teman-teman saya introvert kok kebiasaannya itu ya suka berdiam diri. Tapi kok Mas malah memilih untuk menjadi content creator dan suka bikin karya-karya itu gimana Mas? Yang pasti karena keinginan dan ada hadis yang kayaknya Nibras upload di Instagramnya ya. Amalkan ilmu walaupun hanya satu ayat, itu nggak sih? Nah, saya juga, udah lihat aja. saya juga ingin menjadi seorang individu yang ingin menyampaikan informasi yang sekiranya manfaat untuk teman-teman saya sendiri, bagi follower yang ada di Instagram saya, sehingga menurut saya kalau ilmu itu saya simpan sendiri itu sesuatu yang dosa nggak sih, Bras, kalau dalam Islam? Iya benar sih Mas. Ya, jadi, saya adalah orang yang suka membagikan ilmu, jadi itu yang saya bikin konten seperti itu. Bahkan banyak loh orang introvert yang ternyata mereka itu adalah YouTuber, seperti Raditya Dika, dia kan introvert parah katanya orang-orang. Terus Bayu Skak introvert. Terus siapa lagi ya? Yang kemarin habis kena kasus itu kan katanya dia introvert gitu. Tapi kalau berdasarkan yang saya ketahui ya, Raditya Dika itu kalau kumpul saat premier dia itu pasti berdiam diri di kerumunan. Atau bahkan Bayu Skak, saya pernah lihat di Malang itu, dia emang orangnya pendiam banget. Dia pas nongkrong sama teman-temannya, dia kelihatan bahwa dia itu mikir dan diam. Kenapa seperti itu? Karena kita punya banyak pikiran sebenarnya, dan kita ingin mengutarakan kreativitas itu dalam bentuk yang lain, tidak saat berkumpul di nongkrongan atau seperti itu. Jadi seperti itu, Bro. Oke, jadi nggak ada alasannya. Jadi nggak ada alasan seorang introvert itu orangnya nggak update, orangnya nggak bisa bersosialisasi, orangnya kumel gitu, nggak ada alasan ya Mas ya? Iya, nggak ada alasan. Itu individunya sendiri yang, kalau mohon maaf, itu individunya sendiri yang malas kalau seperti itu. Jadi, ayolah kita harus dulu. Kalau nggak ada keinginan dari pribadi ya, kalian nggak bakalan maju, kalian nggak bakalan bisa untuk melakukan public speaking. Seperti itu. Oke, mantap. Jadi introvert itu juga harus tetap memperhatikan dia good looking-nya juga, ya kan gitu. Public speaking-nya harus dia perhatikan. Tapi keistimewaan dari seorang introvert sendiri itu apa sih, Mas? Keistimewaan dari orang introvert itu bagi saya, kalau saya suka banget sebagai introvert, saya udah nggak mikir kalau ke bioskop, saya pasti bakal ke bioskop sendiri. Atau istirahat sendiri. Atau saya pengen nongkrong ngopi, saya ke warkop sendiri. Karena itu introvert saya sering gitu. Jadi saya sering karena itu sendiri, saya ingin menikmati suasana sendirian, dan saya senang dengan apa yang saya lakukan itu. Oke, jadi karakteristik orang introvert ini memang sukanya menyendiri dan jauh dari keramaian. Tapi gini Mas, aku pernah mendapatkan sebuah pengetahuan ya. Jadi introvert itu energinya dikeluarkan saat dia sendiri, sedangkan ekstrovert dia mengeluarkan energinya di saat beramai-ramai. Jadi ini introvert dan ekstrovert itu sebetulnya bukan tentang orang diam atau enggak, tapi tentang energi yang dari dalam dirinya atau keluar bersamaan gitu. Itu gimana menurut Mas? Benar banget itu. Itu emang berdasarkan penelitian yang pertama kali menemukan introvert dan ekstrovert yaitu. Jadi emang dia menemukan bahwa introvert membangkitkan energinya dengan sendiri, begitu juga dengan ekstrovert dia bisa meningkatkan energinya dengan bersosialisasi.
seperti apa ya? Kembali lagi ke apa yang saya sampaikan di awal ya, kan tadi saya menyampaikan bahwa orang itu pasti introvert dan extrovert. Nah, kalau misalkan teman-teman yang merasa introvert ini, kalian pasti adalah di mana kalian kangen sama teman kalian. Kalian pasti ingin bersosialisasi dengan teman kalian. Nah, saat kalian bersosialisasi dengan teman kalian, kalian jadi lebih semangat. Nah, itu saat kalian jadi seorang extrovert. Nah, kalau saat kalian introvert adalah saat kalian menyendiri, kalian melakukan aktivitas mandiri. Nah, itu saat kalian introvert. Jadi memang kadang orang itu bisa introvert, bisa membangkitkan energi dengan sendiri. Kadang orang itu juga bisa membangkitkan energinya dengan menjadi seorang ekstrovert. Jadi saya sekarang ini, saya kan berpikirkan saya sering menyendiri kemana-mana. Tapi sekarang kan saya posisinya menjadi seorang ekstrovert dan energi saya meningkat dengan menjadi seorang ekstrovert. Seperti itu. Jadi. Oke. Oke Mas. Oh ini menarik nih. Kalau Mas tahu ya, yang MC tadi itu orangnya introvert. Tapi menurut Mas sendiri, gimana skill public speaking-nya ketika dia MC tadi? Sudah cukup baik. Ada kelihatan bahwa dia berusaha untuk menjadi MC yang baik. Tapi memang perlu latihan lebih sih. Nanti kalau misalkan lebih sering, coba aja lebih sering jadi MC, dan nanti bakal kelihatan bahwa akan lebih santai. Karena saya dulu pas jadi MC juga, pertama kali nge-MC, awal-awal nge-MC itu ya kaku banget. Tapi itu usaha yang sangat bagus. Saat kamu menjadi seorang MC, kamu sudah punya keberanian dan teruskan. Itu sesuatu yang baik. Mantap, keren. Jadi teman-teman MC-nya tadi itu orangnya introvert dan awalnya malu-malu, tapi dia buktinya berhasil loh. Jadi emang di sini kita ini sedang mengklirkan ya Mas ya, membersihkan pikiran-pikiran bahwasanya introvert itu adalah seorang yang tidak bisa public speaking. Padahal sebenarnya dia bisa banget menjadi public speakers. Oke Mas, mungkin diceritakan nih pernah menjadi MC acara paling gede di mana? Kalau MC paling gede sih ini ya, acara PKKMP, acara ospek. Kalau moderator Moderator di mana Mas? Sorry. Di acara internasional. Wow, itu acaranya tentang apa Mas? Jadi itu acara ini International Media Conference. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa S2 yang ingin melakukan apa ya, ingin mempresentasikan tesisnya, itu mereka hadir di International Media Conference seperti itu. Dan itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya dengan apa? Dengan bintang tamunya pakai bahasa Inggris. Itu lumayan menarik. Dan itu kebanyakan yang hadir itu dosen-dosen saya sendiri, dan akhirnya saya juga bisa lebih dekat dengan dosen-dosen saya. Akhirnya saya bisa juga tahu kepribadian dosen-dosen saya yang jarang saya lihat sebelumnya. Are you nervous with that event? Yes. Are you nervous? Of course, I was nervous actually. Oke. Jadi tetap ada nervousnya ya orang introvert ini. Pasti ya. Kayak sekarang ini tadi sebelum kita mulai itu aku pastinya nervous. Pasti aku ada nervousnya. Tapi saat sudah berbicara itu udah lost, nervousnya udah hilang. Oh gitu. Iya. Oke Mas, tips dari Mas Ilham sendiri ngatasin nervous itu gimana? Kalau tips ngatasin nervous, yaitu sama seperti tadi saya kan menyampaikan untuk banyak-banyak latihan. Kenapa sih latihan itu sangat penting untuk menghilangkan nervous? Karena kalau kalian sering latihan, apa yang kalian bicarakan itu udah ada jalannya gitu loh. Daripada orang yang nggak latihan, pasti dia kalau lupa itu kan pasti bingung mau ngomong apa. Nah kalau misalkan orang yang sudah sering latihan, udah terasah di dalam otaknya untuk apa yang ingin dia sampaikan itu. Oke Mas, terakhir nih Mas, coba ceritain deh pengalaman konyol apa Mas Ilham ketika public speaking. Ada nggak pengalaman konyol? Ada. Jadi dulu itu
pas saya pertama kali kuliah, tahun pertama kuliah, itu kan masuk himpunan. Nah, terus ada kedatangan tamu dari UNER ke kampus, himanya dari UNER, dari komunikasi UNER, datang ke kita. Nah, karena saya di situ posisinya adalah seorang humas, jadi saya akan ditunjuk sebagai MC oleh koordinator saya, oleh kepala departemen saya. Tapi saat itu saya juga sedang sakit perut, jadi kayaknya habis makan gitu. Jadi pas MC itu, MC-nya udah kayak keringetan gitu, padahal keringetan tuh bukan karena nervous, tapi keringetan karena pengen segera perang. Jadi pas saya ngomongnya agak patah-patah dan nggak bisa improve karena apa yang dibilang sakit perut saya. Jadi itu MC paling memalukan saat itu. Karena saya ngomongnya patah-patah, tapi patah-patahnya bukan karena nervous, tapi karena kebelet itu. Iya, lucu. Pasti orang pengalaman yang lucu seperti itu. Oke. Nah gitu teman-teman, jadi ada pengalaman-pengalaman nggak mengenakannya juga ya menjadi public speaker, tapi itu bisa diatasi ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita mungkin langsung ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin tanya, langsung di kolom chat tulis aja saya ingin bertanya. Nanti yang cepat akan saya pilih. Ya, oke, saya Ike Hestiani. Kamu mau bertanya lewat kolom chat atau kamu langsung tanya sama Kak Ilham langsung? Kalau tanya sama Kak Ilham langsung open cam, open microphone-nya langsung tanya sama Kak Ilham. Silakan. Kalau mau nanya lewat room chat ya, monggo langsung ditulis aja pertanyaannya. Ini kita kasih pilihan nih. Biasanya di long distance sebelumnya nggak ada kayak gini, Mas. Oh iya? Mantap sih. Nah, iya, kita ngasih kesempatan sekarang untuk nanya langsung ke pembicaranya. Gitu. Boleh. Oke, ini ada yang pamit dulu, lanjut ke webinar selanjutnya. Waduh, luar biasa. 1 malam ikut banyak webinar. Terima kasih atas keberkahan ilmunya. Oke. Oke. Ika Hestiani, silahkan tulis pertanyaannya. Tapi sambil nungguin nih Mas, aku mau tanya dulu nih Mas. Kira-kira strategi efektif untuk mengasah kemampuan public speaking kita itu apa sih? Strateginya nih. Strategi paling efektif kalau misalkan public speaking dengan PPT, pastikan PPT kalian itu hanya poin-poin penting aja. Kan kebanyakan nih orang itu kalau mau presentasi disampaikan informasi yang banyak, tulisan yang banyak. Sebenarnya itu akan membuat kalian lebih tidak fokus terhadap penyampaian kalian. Itu akan membuat kalian lebih fokus terhadap apa yang kalian tulis di dalam PPT. Jadi di PPT itu lebih ke poin-poinnya. Itu strateginya kalau misalkan kalian mau jadi presenter dalam PPT kalian. Kalau misalkan secara umum, ya kembali lagi kalian ketahui audiensnya ini siapa. Kalian tahu, kalau misalkan acara kemarin pas di International Media Conference, saya tahu bahwa audiens saya adalah dosen-dosen, jadi saya harus berbicaranya lebih sopan, berbicaranya harus lebih baik, harus lebih formal. Sedangkan kalau saya menjadi seorang MC di acara ospek, maka saya berbicaranya lebih nyantai dan bagaimana saya tahu audiens kita ini apa yang bisa kita relate dengan audiens, apa yang bisa kita kesamaan yang bisa kita dapatkan. Oke. Mantap. Jadi harus lihat kondisi juga, situasi ya. Itu harus dipertimbangkan. Benar banget. Oke, kita ke iya benar. Oke, kita nih langsung ke Ike Hestiani tadi ya yang mau tanya Mas. Jadi dia mau tanya nih, kalau ada seorang introvert, dia masuk ke organisasi bagian public relation. Dia dituntut supaya bisa interaksi ke semua orang dengan tujuan merangkul teman-temannya. Sedangkan dia hanya bisa interaksi ke seseorang dengan karakter tertentu aja. Gimana caranya biar orang introvert bisa interaksi gitu ke orang-orang yang cenderung ekstrovert supaya bisa menjalankan tugas public relation dengan baik? Oke.
Waduh, menarik. Jawab apa gimana ini? Langsung saya jawab aja. Langsung saya jawab aja ya. Langsung dijawab aja, Mas. Langsung dijawab aja. Oke, siap. Dia seorang introvert tapi disuruh untuk merangkul teman-teman. Nah, sekarang kan kita udah di zamannya gadget ya. Setiap orang introvert pasti kalau ngomong secara langsung di awal itu pasti malu-malu. Nah, kalau misalkan di chat itu kan mengurangi rasa nervous kita. Mulailah dengan cara pribadi. Mulai dengan cara pribadi tentang organisasi atau membicarakan tentang perkuliahan. Jadi kita cari topik-topik yang sebenarnya bisa sama dengan kita. Pasti kalau misalkan dalam organisasi kan pasti ada kesamaan dalam mereka itu, karena mereka bergabung dalam suatu organisasi dengan visi yang sama pastinya. Nah, kalau misalkan orang individu itu adalah introvert, dimulailah dengan chatting terlebih dahulu, chatting secara personal. Nggak perlu sesuai topik tertentu, ada sesuatu yang sekiranya dia itu memiliki kesamaan dengan kalian. Nah, habis kalian chatting, itu pasti secara tidak langsung kalian udah kenal kan di dalam chatting itu. Nggak usah panjang-panjang, yang penting setidaknya bisa membangun omongan yang baik. Nah, habis kalian sudah melakukan chatting secara pribadi itu, saat ketemu pasti udah ketemu lagi, dan pasti secara tidak langsung sudah berkomunikasi. Jadi untuk seorang introvert memang susah untuk langsung berbicara dengan orang dengan cara yang ya dimulai hal yang dilakukan oleh para introvert. Ya seperti itu tadi, dimulai dengan chat aja. Seperti itu sih. Apakah semoga bisa menjawab pertanyaannya. Sama-sama, Ika Hestiani. Semoga bisa menjawab, semoga bermanfaat. Mic-mu mati nih, Bros. Oh, oke, maaf. Jadi dengan adanya teknologi itu malah memudahkan seorang introvert untuk berkomunikasi ya? Iya, lebih baik daripada dulu. Oke. Lebih baik daripada dulu. Enak sekarang orang introvert ini ya. Oke, kita ke pertanyaannya dari Kak Hani Febrianti sekarang, Mas. Aku mau nanya nih, halo Kak, tiap kali public speaking tanpa mikrofon, aku merasa lancar gitu loh. Bahkan bisa melakukan improvisasi asik. Tetapi kenapa ya begitu pegang mic pasti langsung ngeblank dan shaking. Aku sendiri bingung kok bisa gitu. Mungkin ada saran dari Kak. Ini saya sering dapati juga sih, kayak kalau teman-teman tahu di tempat saya kerja sekarang itu saya punya CEO namanya Pak Haki. Beliau orangnya sangat baik, dan saya sebagai seorang yang ditunjuk sebagai kreatif director di sini kadang menyuruh dia untuk berbicara menggunakan MC di dalam konten yang kami buat. Nah, tapi dia kalau megang mic itu sama seperti kamu, dia grogi. Tapi kalau dia berbicara tanpa mic, dia bisa ngomong lancar banget. Itu emang kayaknya suatu hal yang susah untuk dirubah ya. Walaupun seorang itu udah mencoba. Pegang mic, ngomong di depan mic. Jadi walaupun kamu punya kemampuan untuk public speaking tanpa mic, itu adalah suatu hal yang berbeda kan, karena kamu belum pernah megang mic sebelumnya. Mungkin cara kamu untuk melakukan itu adalah dengan membuat sebuah membuat rekaman sendiri, podcast atau apa gitukah, yang akhirnya kamu bisa mendengar suara kamu dan kamu bisa mendengar kekurangan dari suara kamu itu di mana. Jadi didengar secara ulang-ulang apa yang kamu bicarakan, direkod sendiri aja untuk kamu sendiri aja, sehingga biar saat kamu megang mic, saat kamu bisa mendengar suara kamu sendiri, kamu sudah terbiasa dengan hal itu, dan semoga saat kamu berbicara dengan megang mic udah nggak lagi grogi dan ngeblank.
Seperti itu. Oke, gitu ya untuk Mbak Hani Febrianti. Apakah ada feedback? Oke, mungkin bisa dicoba sarannya, luar biasa. Kalau boleh ngasih saran juga nih Mas, aku ya. Kalau dari aku sih, coba tarik nafas 3 kali aja, sedalam-dalamnya sebelum memulai public speaking gitu. Tarik nafas, itu menenangkan diri banget. Iya benar. Ya, dan jangan lupa, ya kan, baca doa juga, jangan lupa baca doa juga, kayak gitu. Oke. Iya, kalau misalkan mau public speaking, bahkan ini sebelum saya mulai, saya selalu baca doa Robi Srohli Wesley Amri lalu Datang Mustani ya Qoli. Saya percaya Masya Allah. juga sebelum saya mulai sebuah presentasi atau sebelum saya nge-MC, Bismillah itu sama kayak itu tadi, kayak menghela nafas itu juga sangat membantu sih sebelum kita memulai untuk berbicara. Oke, terima kasih Mas Ilham atas jawabannya. Luar biasa ya, dapat insight baru lagi nih dari Mas Ilham. Oke, Hani Febrianti, terima kasih atas pertanyaannya juga dengan Mbak Ika Hestiani. Sebenarnya harusnya ada satu pertanyaan lagi sih Mas, tapi kayaknya nggak ada yang mau nanya, jadi aku aja yang nanya. Mas, dari Gawe Studio itu, sebenarnya studio apa sih Mas? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman nih, biar dapat insight baru, mungkin ide-ide kreatif untuk kedepannya. Kalau sebenarnya ada di Gawe Studio ini baru dibangun awal Januari tahun ini. Jadi kita benar-benar bangun dan kita mencari kekurangan dari production house yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu kami ingin membentuk sebuah production house yang syariah. Apa yang dimaksud dengan production house syariah? Seperti kalau bikin video tidak ada pegangan tangan yang kalau mereka itu bukan muhrim, atau kita meminimalisir dari pakaian terbuka. Nah, hal-hal seperti itu yang kami ingin saat memproduksi video tidak melanggar aturan syariah seperti itu. Jadi dari Gawe Studio ini tempat kita bikin konten yang insya Allah bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan Masya Allah. Kita juga bikin produksi branding iklan untuk produk-produk menghayat kita. Karena teman-teman mau bikin konten, monggo langsung mampir aja. Oke, siap. Nanti bisa nih mampir-mampir ya teman-teman ke Dadi Gawe Studio, langsung konsultasi sama ahlinya videografi dan fotografi. Ini foto-fotonya Mas tak lihat di akunnya Mas tuh keren-keren, ada video. Aku tuh suka yang video Archer itu loh, iklannya Archer. Iya. Ingat Mas? Itu salah satu video yang aku suka sih. Alhamdulillah. Terima kasih. Keren. Oke, di 3 menit terakhir ini Mas, mungkin bisa diberikan closing statement buat mengingatkan teman-teman atau saran-saran, ide-ide. Wah, pokoknya closing statement dari Mas Ilham Rianto. Silakan Mas. Terkait public speaking ini ya, terkait yang kita bicarakan ini. Kembali lagi, saya sampaikan bahwa belajar itu sangat penting dan ramahlah terhadap ilmu. Jangan pernah merasa sombong, jangan pernah merasa puas terhadap ilmu yang kalian pelajari. Selalu merasa bodoh, selalu merasa kalau kalian tuh perlu belajar lebih banyak. Kalian harus melihat ke atas tentang ilmu. Banyak orang-orang yang jauh lebih pintar dari saya dan mungkin teman-teman di sini semua pasti banyak yang lebih pintar. Jadi jangan pernah merasa sombong terhadap ilmu. Teruslah belajar. Kalau kalian banyak wawasan, banyak ilmu, kalian pasti akan secara tidak langsung memiliki kemampuan public speaking yang baik, karena kalian sudah punya bekal yang baik untuk berbicara di depan, kalian punya bekal yang baik apabila ada orang yang ingin bertanya kepadamu, sehingga kembali lagi, ilmu itu sangat penting, makanya amalkan ilmu walaupun hanya 1 ayat, itu tadi sih. Terima kasih, mungkin itu aja sih untuk closing statement-nya. Oke, terima kasih Mas Ilham, bisa tepuk tangan ya teman-teman. Luar biasa, malam hari ini kita berbincang dengan seorang introvert yang memiliki kemampuan public speaking yang baik. Dan tadi sudah banyak diberikan insight-insight baru gitu ya kan, mengenai introvert, dan kita sudah membuka pikiran kita, ya, bahwasanya introvert ini bukan berarti dia nggak bisa public speaking. Tidak ada hubungan antara public speaking dengan introvert. Jadi udah clear ya teman-teman di sini. Kita udah sama-sama sepakat kalau introvert itu tidak
apa namanya, tidak sebanding dengan tidak berbanding lurus dengan public speaking, tidak ada hubungannya gitu. Nah, oke, terima kasih Mas Ilham atas pembawaan materinya hari ini, luar biasa banget, sangat mengedukasi banget, tapi juga fun. Aku harap kita bisa berbincang lagi di platform-platform yang lainnya, gitu ya Mas Ilham ya. Alamin. Oke, dan mungkin Mas Ilham bisa pamit undur diri ya, pamit ke teman-teman juga, silakan. Teman udah mau hadir, udah mau mendengarkan saya sebagai pembicara. Apa yang saya sampaikan di sini adalah bentuk sharing, bukan berarti saya adalah orang yang memiliki ilmu lebih terhadap teman-teman. Tapi apabila ilmu ini bermanfaat, alhamdulillah. Kalau kalian sudah tahu sendiri, ya alhamdulillah kalian lebih cerdas daripada saya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ilham, bisa kembali ke aktivitas Mas Ilham lagi. Dan oke teman-teman, luar biasa tadi ya disampaikan oleh Mas Ilham di closing statement-nya itu menarik banget. Bahwasanya kita kalau punya ilmu ya, langsung aja dibagi teman-teman. Ya sampaikan walaupun satu ayat, bagikan ke sebanyak-banyaknya orang. Dan teman-teman, aku sedikit nambahin bahwasanya ketika kita mendapatkan ilmu ya, dan langsung kita terapkan atau langsung kita sampaikan, maka fadilahnya atau keutamaan dari ilmu tersebut itu lebih baik, lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan kita menunggu sampai terlalu lama sehingga baru kita sampaikan ke orang lain. Nah, misal nih contoh, misal kita habis diajarin bikin resep telur dadar gitu, katakan gitu ya, bikin omelet. Nah, kita habis diajarin bikin omelet, terus kita pulang langsung kita praktikan saat itu juga, kemudian kita praktikan 7 hari setelah kita diajarin, akan berbeda bukan? Ya kan? Nah, jadi seperti itu teman-teman, fadilahnya akan berbeda ketika teman-teman langsung menyampaikan ilmu yang teman-teman langsung terapkan ilmunya. Nah, mungkin itu tambahan sedikit dari saya, dan saya pun di sini sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai detik ini hadir di sini, ikut bareng kita, dan semoga teman-teman mendapatkan manfaatnya ya, benar-benar walaupun tadi banyak kendala-kendala yang terjadi. Dan saya dari panitia menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya ke teman-teman kalau banyak sekali kendala, kekurangan yang kita miliki. Dan buat teman-teman jangan lupa absen presensi karena akan ada sertifikat untuk teman-teman. Ya, sertifikatnya ini nanti asli loh, ada cap dari pihak kampus pokoknya gitu ya. Jadi ini resmi, kita bikin acara ini resmi, ada sertifikatnya. Tapi nanti ditunggu aja teman-teman, makanya teman-teman jangan lupa presensi. Dan mungkin setelah ini akan ada challenge, ya ada challenge buat teman-teman. Silakan bikin story. Teman-teman bikin story di Instagramnya masing-masing, jangan lupa tag Pinkfest dan tag Mas Ilham ya, Mas Ilham Rianto 7 ya. Jadi akunnya ada 2, @Pinkfest PINGFEST ya, jangan lupa di follow. Kemudian akunnya Mas Ilham Rianto ILHAMRIANTO 7, kalian follow juga, kalian tag di story kalian, dan kalian bisa memberikan sepatah dua patah kata untuk acara ini. Bisa di screenshot juga dari hasil yang udah kalian tangkap tadi, udah kalian capture tadi ya. Mungkin itu kata-kata terakhir dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Silakan ikut long distas selanjutnya teman-teman, karena topik yang dibahas di long distas selanjutnya akan lebih menarik lagi dan lebih menggelitik. Begitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih banyak nih kepada moderator sama pembicara kita yang super kece pastinya malam ini ya. Terima kasih Mas atas ilmu yang telah diberikan. Saya sebagai MC juga mendapat ilmu banyak nih sebagai seorang introvert juga pastinya. Makin tambah pede ke depannya buat jadi seorang MC lagi mungkin. Nah, teman-teman, kita tiba nih di penghujung acara yaitu penutupan. Oh ya teman-teman, sebelumnya jangan lupa ya untuk mengisi link presensi yang ada di kolom chat supaya kalian bisa dapat sertifikat. Oke teman-teman, langsung aja nih kita sampai di penghujung acara yaitu penutupan. Terima kasih ya kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam acara long distance kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua.
Saya MC pamit undur diri. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman.